Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik atau tema layanan kenali gaya belajar. Setelah kalian belajar mengikuti pembelajaran ini, anak-anak diharapkan bisa memahami macam-macam gaya belajar dan menentukan gaya belajar yang sesuai dengan dirinya. Maksudnya sesuai dengan kalian ya, gaya belajar mana nanti yang kalian bisa terapkan. Kemudian macam-macam gaya belajar menurut Bobby the Builder itu ada 3 tipe ya anak-anak sekalian, yaitu pertama visual, kedua auditory, kemudian kinestetik. Visual itu berfokus pada penglihatan, auditory itu berarti pada pendengaran, kemudian kinestetik itu fokusnya pada gerakan ya. Nah, sebelum kita pelajari ketiga tipe ini, kita harus tahu dulu apa sih gaya belajar itu. Nah, menurut Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Nah, jadi caramu belajar yang konsisten itulah dalam menangkap stimulus atau rangsangan atau informasi, untuk mengingat, berpikir, memecahkan soal, itu namanya gaya belajarmu. Ya, kalau kalian yang suka berenang, ada gaya dada, berarti kalau berenang itu menggunakan gaya dada, ya. Kemudian kalau ada gaya kupu-kupu misalnya gitu ya, nah itu gaya berenangnya ya. Nah, belajar pun ada gaya-gayanya, nanti mana yang sesuai dengan kalian. Baik, sekarang kita coba belajar tentang bagaimana karakteristik dan cara belajar gaya belajar visual ya, karakteristik dan cara belajar gaya belajar visual. Karakteristiknya ya, jadi karakteristik itu ciri-cirinya itu seorang siswa itu lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi karakteristik siswa yang memiliki gaya belajar visual itu pertama lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Yang keempat, cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. 5, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada di pidato. Keenam, sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. Ya, verbal itu misalnya dengan kata-kata ya. Kemudian ketujuh, tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Ya, terdistraksi itu maksudnya tidak mudah terganggu oleh keramaian. Yang kedelapan, suka menggambar apapun di kertas. Nah, kalau kalian itu punya ciri-ciri semacam ini 1-8, maka cara belajarmu itu yang tepat adalah pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Jadi kalau tipemu karakteristiknya itu 1-8 ini, maka cara belajar yang tepat adalah belajar dari gambar maupun video yang menarik. Kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. 3, saat belajar bisa sambil lakukan doodling ya, atau mencoret-coret supaya lebih fokus. 4, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Mind mapping itu peta ya, membuat peta konsep. Kemudian untuk tipe auditory yang kedua ya, karakteristik dan cara belajar gaya belajar auditory. Ini yang kiri ini karakteristiknya adalah 1, lebih mudah mengingat sesuatu daripada yang didengar daripada yang dilihat. Senang mendengarkan. Ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian, jadi mudah terganggu maksudnya. 4, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara.
6. Senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Ke-7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Ini karakteristik seseorang yang memiliki gaya belajar auditori. Bagaimana cara belajarnya? 1. Dengarkan musik yang disukai. 2. Bisa merekam saat guru mengajar, lalu kemudian hari didengarkan kembali. Jadi kalau guru mengajar, direkam, bisa merekam, kemudian didengarkan kembali. Ketiga, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Jadi kalau tipe gaya belajarmu atau kalau kalian memiliki ciri-ciri 1-8 ini lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada melihat dan seterusnya ini, maka caramu belajar seperti ini 1-5. Dengarkan musik yang disukai, kemudian dan seterusnya sampai dengan belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Bagaimana karakteristik dan cara belajarnya? Bagi kalian yang memiliki gaya belajar kinestetik, ciri-cirinya, karakteristiknya itu: 1. Menyenangi belajar dengan metode praktek. 2. Kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, bagi kalian yang ada ciri-cirinya 1-5 ini, maka cara belajarmu adalah: 1. Saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Ya, jadi kalau di rumah langsung praktekkan ya. Kalau misalkan mendapat materi belajar matematik, ada latihannya, dipraktekkan di rumah. Olahraga dipraktekkan, semua dipraktekkan di rumah ya, kalau memungkinkan waktunya. 2. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana menyetikkan jari ya. 3. Melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan guru. 4. Bisa mengunjungi tempat yang berhubungan materi di pelajaran, misalnya untuk pelajaran sejarah bisa mengunjungi museum. 5. Mengikuti ekstrakurikuler seperti KIR, kelompok ilmiah remaja. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa digunakan bagi kalian yang memiliki gaya belajar kinestetik ya. Ada 5, kurang lebih ada 5 ini cara belajar yang tepat. Nah, baik anak sekalian, setelah kalian Bapak jelaskan tadi, sekarang sudah tahukah tipe gaya belajarmu? Visual, apakah auditory, apakah kinestetik. Nah, kalianlah yang tahu ya. Semoga kalian sukses, bisa memiliki gaya belajar sendiri sehingga kalian lebih sukses dan lebih berhasil lagi. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.